Selamat pagi Opa Oma, Ibu Bapak PKLU GPIB yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini Senin 11 Januari 2021. Mari kita awali dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini kami dapat bangun dan menerima hari baru. Berkatilah kami dan anak cucu kami di sepanjang hari ini. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi pengertian kepada kami agar kami boleh memahami maksud firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 12 yang menyatakan, Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi, kita akan membaca dari renungan yang terdapat pada Sabda Bina Umat yang pada hari ini dengan judul Banalitas Ekocide. Renungan hari ini ditekankan pada ayat yang ke-10, yaitu Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Tahun baru selalu berulang. Sukacita perayaan tahun baru juga selalu berulang. Namun demikian, pergumulan, derita, dan kepedihan juga terulang. Kerusakan hutan dan lautan juga terulang. Cara kita bereaksi terhadap pergumulan, derita, dan kepedihan juga terulang. Inilah banalitas. Suatu kegiatan yang berulang-ulang yang bukan kejahatan tidak disebut banalitas. Banalitas tidak hanya menggerogoti nilai kehidupan, tetapi juga mengubah sesuatu yang jahat seperti kriminalitas menjadi hal yang lazim. Banalitas sungguh berbahaya. Di tengah himpitan bahaya banalitas tersebut, Mazmur pagi ini mewartakan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh banalitas. Kebaikan yang Tuhan lakukan meski berulang-ulang tetap suatu kebaikan. Tidak ada degradasi nilai atau penurunan nilai yang terjadi. Pemazmur juga menyampaikan bahwa di tengah banalitas yang membentuk setiap jiwa atau pemikiran manusia menjadi tidak bergerak terhadap ekoside atau pembunuhan ataupun perusakan alam. Tuhan adalah mata air. Tuhan mengalirkan kesegaran bagi jiwa kita untuk membasuh dan menyegarkan kita. Bapak Ibu PKLU, setiap jiwa yang dibentuk oleh banalitas memerlukan pembasuhan oleh Tuhan. Setiap jiwa memerlukan penyegaran. Penyegaran diperlukan agar hati, pikiran, dan motorik kita dapat tergerak terhadap
keserakahan manusia atau hutan maupun lautan. Mata air yang Tuhan ciptakan satu demi satu mulai menghilang karena keserakahan manusia. Hutan biodiversitas atau keanekaragaman hayati diganti oleh hutan beton, hutan sawit. Keragaman hayati hilang. Padahal hutan biodiversitas adalah daya topang kehidupan manusia. Udara segar dan keindahan biodiversitas menyampaikan misteri keagungan Tuhan. Namun demikian, itu semua mulai menghilang satu demi satu. Ecocide atau pengrusakan hutan, pengrusakan ekosistem tempat hidup keanekaragaman hayati pun telah menjadi suatu banalitas atau terus terulang dan dianggap lazim. Pewartaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Marilah kita juga menyerahkan diri kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang tidak dapat dipengaruhi oleh banalitas. Jika kita bersama Tuhan, kita pasti bisa keluar dari banalitas. Setiap kita manusia harus merdeka dari banalitas. Demikian pula halnya dengan sama seperti alam yang juga memerlukan pembebasan dari banalitas ecocide. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Ibu Bapak, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Jadikanlah kami peduli terhadap keselamatan lingkungan hidup kami, kebersihan lingkungan hidup kami. Mampukan hati, pikiran, dan motorik kami agar tergerak untuk menjaga ekosistem kami. Juga hutan biodiversitas Indonesia yang sangat kaya. Jauhkan dari keserakahan manusia yang melakukan banalitas. Ya Tuhan, tetapkanlah mata air yang Tuhan ciptakan agar tetap mengalir di bumi pertiwi Indonesia, agar tetap subur dan juga mengalir di hati kami untuk menyegarkan jiwa-jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.